Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Kita berkumpul hari ini untuk merenungkan satu hal yang paling mendasar dalam hidup manusia, yaitu cinta kasih. Kita semua sepakat bahwa cinta adalah sumber kekuatan dan fondasi bagi setiap keluarga. Namun, apakah cinta yang kita agungkan itu masih sejati? Apakah cinta kita kepada orang tua terbebas dari manipulasi dan kondisi yang bisa menghancurkannya? Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda untuk menegaskan sebuah kebenaran bahwa cinta seorang anak terbukti dari seberapa kuat yang melindungi dan berkorban untuk orang tuanya, bukan dari seberapa mudah ia menghancurkan semua perjuangan mereka. Hadirin sekalian, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh berita tragis dari Bangka Barat. Seorang anak berusia 39 tahun tega menganiaya ibu kandungnya sendiri yang berusia 65 tahun. Apa pemicunya? Uang. Anak tersebut menjual rumah yang merupakan tempat tinggal ibunya tanpa izin. Ketika sang ibu mencoba menegur, beliau justru dipukul. Yang lebih memilukan, uang hasil penjualan rumah itu tidak digunakan untuk membantu kehidupan sang ibu, melainkan dihabiskan untuk foya-foya, seperti membeli sabu dan juga bermain judi slot. Tragedi ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah krisis moral yang mengoyak hati nurani kita. Ini adalah bukti nyata bahwa kecanduan dan sifat rakus telah berhasil mengikis nilai bakti dan cinta kasih, mengubah seorang anak menjadi pelaku kekerasan terhadap sumber kehidupannya sendiri. Tragedi ini menuntut kita untuk tidak hanya berempati, tetapi juga bertindak. Untuk itu, saya mengajak Anda untuk menelaah kesalahan utama yang menghancurkan bakti anak kepada orang tua yang menjadi fokus utama kita hari ini, sekaligus menjadi pintu solusi. Pertama, kita perlu menyadari bagaimana kecanduan narkoba dan judi dapat menghilangkan akal seorang anak agar tetap bakti terhadap orang tuanya. Ketika seorang anak dikuasai oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan dari kecanduan tersebut, maka ia tidak dapat berpikir jernih. Anak tersebut melihat orang tua bukan lagi sebagai sosok yang patut dihormati, melainkan sekadar penghalang terhadap apa yang diinginkannya. Dalam kondisi ini, semua pengorbanan orang tua terlupakan begitu saja. Kecanduan menciptakan tuntutan mendesak akan uang yang seringkali memicu ancaman dan pemerasan terhadap orang tua yang mungkin sudah tidak mampu lagi untuk memberi. Hal ini membuat anak merasa berhak atas harta orang tua, bahkan jika itu harus diambil secara paksa. Anak melakukan kekerasan fisik ataupun verbal terhadap orang tuanya demi memenuhi tujuan egoisnya. Kita harus merenungkan mengapa nilai pengorbanan orang tua seperti yang terwujud dalam bentuk rumah bisa dianggap tak berarti dibandingkan nilai kenikmatan sesaat dari sabu atau gaya hidup foya-foya yang menghancurkan. Pengorbanan adalah tabungan kekal yang memberikan fondasi, sementara kesenangan sesaat hanya memberikan euforia yang akan hancur dengan sangat mudah. Ketika seorang anak secara sadar mengutamakan kepuasan yang merusak cinta kasih keluarga, saat itulah kita menyaksikan krisis moral yang mengoyak hati nurani. Ini adalah peringatan bagi kita untuk senantiasa membangun bakti sebagai fondasi utama. Bakti harus menjadi benteng pertahanan moral dari segala bentuk kehancuran. Kita harus senantiasa mengingat pengorbanan orang tua selama ini, diwujudkan dengan selalu menjaga nama baik keluarga, tidak menyakiti secara fisik atau verbal, dan melindunginya. Hadirin sekalian, pikirkanlah bahwa rumah itu adalah representasi dari seluruh pengorbanan seorang ibu. Ketika rumah dijual dan uangnya habis untuk hal yang sia-sia seperti narkoba dan juga judi, itu berarti nilai pengorbanan sang ibu telah dihargai lebih rendah daripada kesenangan sesaat. Tugas kita sebagai anak adalah menjaga kehormatan orang tua kita, bukan menjadikan mereka korban dari keegoisan kita.
Kita harus senantiasa menanamkan kesadaran bahwa cinta adalah tanggung jawab, bukan sekadar emosi yang mudah hilang. Solusi untuk masalah ini terletak pada penguatan dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Kita harus berani bertindak dengan cepat untuk mencegah dan menangani masalah kecanduan, baik itu narkoba maupun judi online. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, sebelum perilaku negatif ini memiliki kesempatan untuk menghancurkan masa depan individu maupun kehormatan keluarga. Mungkin ada yang beranggapan, ini hanya kasus individual, tidak ada hubungannya dengan cinta kasih secara umum. Saya tegaskan, ini salah besar. Perilaku anak yang egois akan kenikmatan sesaat adalah gejala kuat dari masyarakat yang kehilangan panduan moral. Solusi tidak berhenti pada hukuman pidana bagi pelakunya. Kita semua harus kembali pada nilai-nilai dasar, menguatkan hubungan keluarga, dan mengajarkan kepada generasi mendatang akan pentingnya hormat terhadap orang tua. Hadirin sekalian, cinta yang diajarkan oleh ibu kita adalah cinta tanpa syarat. Tugas kita adalah membalasnya dengan bakti yang sempurna. Mari kita jadikan kasus tragis ini sebagai cermin dan peringatan bagi kita semua. Marilah kita berkomitmen untuk mempraktikkan cinta kasih yang diwujudkan dalam bentuk menghormati, melindungi, dan berbakti. Jangan biarkan ada lagi ibu atau ayah yang menjadi korban dari darah dagingnya sendiri. Marilah kita semua berdiri sebagai penjaga martabat orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.